A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang bagaimana mewujudkan atau melahirkan ya generasi yang soleh dan solehah, ya, dengan harapan yang mereka akan mendatangkan maslahat dan manfaat yang besar ya bagi kita juga ya nanti di dunia dan juga di akhirat. Ya, di dunia ya kita mendapat kebaikan ya dari anak-anak kita, di akhirat juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita mampu ya mengurus, membimbing anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya masih terkait dengan pendidikan seks untuk anak-anak ya, di mana hal ini menjadi penting ya demi mencegah anak-anak kita terjerumus ya ke dalam perbuatan atau tindakan yang mendatangkan dosa besar, yaitu perzinahan, atau menyelamatkan mereka juga ya dari kemungkinan menjadi korban ya, korban pelecehan seksual ya, kekerasan seksual ya, yang kadang-kadang ya apalagi zaman sekarang ya terjadinya di tempat yang tidak terduga ya, di sekolah ya, dengan gurunya kadang-kadang, atau dengan keluarga dekatnya gitu kan, ada ya kasus-kasus seperti itu. Nah, ini kemudian kita harus pahami bagaimana menjauhkan anak kita, menjaga anak kita dari hal-hal tersebut ya. Nah, salah satu upaya yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, terkait dengan persoalan pendidikan seks ini adalah upaya kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang bisa merangsang hasrat seksual ya, atau bisa juga dikatakan menjauhkan anak dari pornografi. Dan ini menjadi tanggung jawab yang besar ya bagi kita orang tua ya, yang dibebankan syariat ya kepada kita orang tua, atau juga kepada Anda yang memang diamanahkan menjadi pendidik guru ya. Orang tua kan mengamanahkan anak-anak mereka kepada guru mereka di sekolah, di pesantren gitu ya, diamanahkan ya. Dan kita harus paham itu ya, bahwa sebagai orang tua, sebagai guru ya, kita harus bisa menjaga anak-anak kita dari hal-hal ya, pandangan-pandangan ya, aksi-aksi yang kemudian dapat merangsang gairah seksual mereka. Karena kalau misalnya itu tidak dijaga, itu bisa merusak akhlak mereka nanti. Ya, terutama ketika anak-anak telah memasuki usia remaja ya, atau antara usia 10 tahun hingga balik. Itu kan sudah mulai ada ya orientasi seks ya, anak-anak umur 10 tahun, apalagi yang perempuan. Nah, para ahli pendidikan, kata saya Dr. Abdullah Nasiulwan, sepakat bahwa fase remaja adalah fase yang paling bahaya dalam kehidupan manusia. Jika mendidik anak dengan baik ya, jika pendidik yang mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik, mengetahui juga cara menghindarkan anak-anak dari hal-hal dan lingkungan yang merusak, mengetahui juga cara mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik, maka sudah semestinya ya, kita sebagai orang tua atau guru ya memahami bahwa anak tumbuh dengan memiliki akhlak yang mulia ya, etika yang luhur dan pendidikan Islam yang tinggi. Ya, kalau kita paham ya itu tadi ya cara-cara mendidik anak, maka insya Allah anaknya akan tumbuh nanti menjadi pribadi yang mulia ya, akhlaknya ya, luhur etikanya, dan juga pendidikan Islam yang tinggi. Ya, banyaklah ya, atau adalah dalil ya yang ditegaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana ya, Islam memerintahkan orang tua atau para guru untuk menjauhkan anak-anak mereka dari hal-hal yang dapat merangsang syahwat ya,
atau nafsu seksual mereka, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nur, ya, surah yang ke-24 ayat yang ke-31 ya. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ila akhir ayat ya. Ya, katakanlah kepada wanita yang beriman adalah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada yang biasa tampak darinya, hingga akhir ayat ya. Jadi jelas ya dalam hal ini ya, kita sebagai orang tua ya, harus berupaya ya untuk kemudian menjaga anak-anak kita selamat ya dari memandang hal-hal yang diharamkan, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, maka berdasarkan ayat surah An-Nur ayat yang ke-31 tadi ya, bisa disimpulkan bahwa ketika anak masih kecil ya, belum mengetahui ihwal perempuan dan auratnya atau juga daya tarik mereka, maka tidak apa-apa ya anak-anak masuk ke tempat perempuan. Namun jika anak sudah memasuki usia remaja atau mendekatinya, ya tadi kisaran 10 tahun ke atas, maka ia sudah tidak boleh lagi masuk ke tempat perempuan ya, karena ia sudah bisa membedakan antara yang cantik dan yang tidak ya, dan syahwatnya sudah mulai bisa bergerak ya, atau tergerak ketika melihat pemandangan yang memancingnya gitu ya. Jadi istilahnya yang menjaga pandangan itu tidak hanya dari sudut itu tadi, bahwa apa yang mereka lihat di handphone, apa yang mereka lihat di komputer gitu kan, apa yang mereka lihat di majalah, di bahan bacaan mereka, tetapi juga menyangkut apa yang mereka lihat secara live gitu ya. Ya, di rumah, kalau bicara di rumah tadi kan konteksnya ini ada kamar perempuan, kamar ibunya, kamar kakaknya, itu kamar bibinya, itu tantenya. Itu harus dijaga ya, tidak sembarangan masuk demi mencegah mata mereka. Termasuk ya kalau kita guru ya di sekolah juga harus dipahamkan anak-anak bahwa ini ada ruangan perempuan, ada ruangan guru perempuan gitu ya. Ada ruangan untuk anak perempuan, maka juga jangan sampai dia masuk sembarangan. WC kan, toilet ada 2 kan, kalau di rumah mungkin toilet 1 ya, tidak dipisahkan laki dan perempuan. Jadi kalau di sekolah kan dipisahkan laki dan perempuan. Dia harus paham juga ya, jangan nyerempet juga itu ya. Ya main-mainnya di area toilet perempuan ya, atau di area tempat ruang ganti ya, ruang ganti baju perempuan, itu nggak boleh. Mereka harus bisa harus paham itu dan kita arahkan ke sana. Imam Ibnu Katsir, kata saya Dr. Abdullah Nasir, berkata di dalam kitab tafsirnya ya, terkait dengan surah An-Nur ayat yang ke-31 tadi ya, bahwa anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita yaitu anak-anak yang masih kecil yang belum memahami tentang perempuan dan auratnya. Ya, berupa perkataan mereka yang merdu, lenggak-lenggok mereka, dan juga gerak mereka. Maka jika anak masih kecil dan belum mengerti tentang itu, dia tidak apa-apa masuk ke tempat perempuan. Nah, ya. Jadi kalau belum umur 10 tahun ya, masih belum ngerti gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Ini yang kadang-kadang kurang disadari juga oleh keluarga-keluarga muslim, menganggap biasa. Kamu kan adik, kamu kan kakak, kamu kan anak saya, kamu kan ponakan saya. Padahal beda lawan jenis gitu ya. Kadang-kadang pakai baju seadanya gitu kan, pakai rok pendek gitu kan ya. Ya, riskan lah gitu ya, baju tipis begitu kan, tidak boleh. Karena ada satu hadis ya yang disebutkan ya, yang menyebutkan bahwa iyyakum waddukhulu 'alan nisa. Janganlah kalian atau berhati-hatilah kalian berbawa sebelah kalau kalian masuk ke tempat perempuan. Nah, lalu kemudian ada sahabat yang bertanya ya tentang iparnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan alhamdul maut ya. Saudara ipar itu adalah kematian, artinya bahaya, lebih bahaya lagi. Dalam hadis yang lain ya Rasulullah SAW juga menyebutkan ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri wa farriqu bainahum fil madaji ya.
Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, pisahkanlah mereka di antara tempat tidur. Jadi kalau udah 10 tahun, nah itu disuruh untuk kemudian pisah tempat tidur laki dan perempuan. Maka idealnya sesederhana rumah seorang muslim, kamar minimal 3. Kamar orang tua 1, kamar anak perempuan 1, kamar anak laki-laki 1. Jadi jangan sampai kurang ya, kamarnya cuma 2. Nanti anak perempuan gabung sama anak laki-laki, ya susah ya. Jadi harus diperhatikan juga yang kayak gini-gini. Kalau kita ingin menjaga kemaslahatan bersama, terutama anak kita. Maka berdasarkan hadis tadi ya, dapat diambil kesimpulan bahwa ayah dan ibu diperintahkan secara syar'i untuk memisahkan tempat tidur anak-anaknya jika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Ya. Karena dikhawatirkan ya kalau masih nyampur juga ya mereka nanti melihat aurat masing-masing ya, yang laki dan perempuan. Ya, ketika tidur terutama ya, kalau lagi nggak tidur bisa dijaga, tapi kalau lagi tidur kan kita nggak bisa ngontrol ya, baju kemana gitu kan. Nah, kalau udah kelihatan, nah ini bahaya. Nanti bisa jadi incest ya. Dan itu bisa memancing syahwat dan merusak akhlak mereka. Dan ini merupakan bukti yang kuat bahwa Islam memerintahkan para orang tua untuk mengambil tindakan preventif ya, atau pencegahan yang positif ya, dengan menjauhkan anak-anaknya dari hal-hal yang dapat menyalakan atau membangkitkan gairah syahwat mereka, ya, gairah seksual mereka, ya, sehingga mereka bisa tumbuh dan terdidik ya dengan akhlak yang mulia. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW membonceng Al-Fadl bin Al-Abbas ya, di belakang beliau pada hari nahar ya, penyembelihan hewan kurban. Dan saat itu kemudian Al-Fadl telah masuk usia balik. Lalu mulailah Al-Fadl melihat wajah seorang perempuan yang cantik ya, dari Khatham. Yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang urusan agama. Maka beliau memalingkan dagu Al-Fadl untuk lalu memutar wajahnya dari memandang perempuan tersebut. Jadi ada suatu ketika itu ya, sahabat kecil ya, itu ya, yang baru berusia 10 tahun ya, boncengan sama Nabi, lalu kemudian tiba-tiba ada perempuan ya, bertanya kepada Nabi ya, serempak sama Nabi gitu kan, terserempak, lalu kemudian nanya. Nah, Al-Fadl ini yang baru 10 tahun melihat perempuan itu cantik, dilihatin ya, Nabi melihat itu, lalu kemudian Nabi menyuruh dia memalingkan wajah sampai seperti itu ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Al-Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, engkau palingkan leher anak pamanmu. Lalu beliau menjawab, ra'aitu syabban wa syabbatan falam aman alaihimal fitnah. Aku melihat seorang pemuda dan pemudi, maka mereka berdua tidak aman dari fitnah. Yang Nabi cegah itu adalah jangan sampai terjadi fitnah saja. Kita juga harus mikir begitu ya, orang tua, guru ya, menjaga pandangan anak dari hal yang diharamkan agar mereka tercegah dari fitnah. Itu yang dilihatnya bukan perempuan pakai baju pendek apa semua, ini perempuan dengan menutup aurat rapi. Itu saja sama Nabi dipalingkan wajah karena terpesona dengan kecantikan. Yang Nabi lakukan itu bukan apa-apa, tapi mencegah jangan sampai kemudian syahwatnya bergelora makin besar, lalu kemudian disibukkan dengan itu. Udah palingkan saja ya. Yang lain lupakan saja. Maka berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl ya dari melihat perempuan, dan juga dari kata Nabi yang mengatakan bahwa falam aman alaihimal fitnah ya, bahwa mereka berdua tidak aman dari fitnah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW sangat perhatian dalam memberikan pengarahan kepada anak remaja atau yang sudah memasuki usia balik atau remaja ya, tentang hal-hal yang baik atau untuk akhlak mereka dan dapat menjaga syahwatnya.
karena Rasulullah khawatir ya anak-anak muda ini terjatuh ke dalam fitnah atau kerusakan dan penyimpangan. Jadi karena itu kemudian sahabat yang dirahmati Allah ya, apa yang tadi diceritakan itu terkait dengan Rasulullah SAW dengan keponakannya, ya, itu terjadi ya sebagai sebuah pendidikan ya bagi kita ya, para orang tua, para guru, supaya kita bisa memperbaiki generasi yang sedang kita hadapi, generasi kita hari ini, generasi milenial ya, dan juga dan bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga berharap ya, dan hal itu juga bisa menjadi bagian dari bagaimana kita bisa meluruskan ya berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Ya, mungkin ada kelumrahan yang dianggap masyarakat lumrah. Ya, kalau di Arab ya, Arab Saudi, di negara Arab terutama itu masih umum ya. Kalau masih bisa kita lihat anak laki-laki itu tidak berani memandang perempuan. Itu masih menjadi budaya adat. Itu masih mereka pegang, alhamdulillah. Walaupun ya di tengah gerusan teknologi informasi, wah macam-macam. Tapi ala kuliah kalau saya lihat di medsos itu masih ada ya. Keteguhan di dalam memegang ini ya ajaran Nabi bahwa anak-anak laki-laki tidak boleh melihat anak perempuan. Kalau kita lihat di Yaman misalnya ya, itu yang ke pasar tuh ya laki-laki, ya, perempuan tidak ke pasar. Ya, kalau saya biasa itu ya, kalau belanja harian ya saya. Jadi yang tahu situasi pasar ya saya gitu. Istri, anak perempuan saya tidak ya, paling sekali-kali mereka ke supermarket sambil lewat, tapi yang pergi ke pasar beli sayur beli apa terus saya yang turun. Ya karena itu tadi ya bagian dari ya menjaga mereka juga lah ya, jangan kemudian menjadi objek pandangan juga itu kan. Dan ini sahabat yang dirahmati Allah ya, harus kita sadari sebagai sebuah tanggung jawab yang kita pikul sebagai orang tua atau juga sebagai guru ya, bahwa kita dituntut untuk menjaga ya, hal-hal ya dalam konteks pandangan ya, yang bisa kemudian menimbulkan ya syahwat ya, atau imajinasi, hayalan dan sebagainya kepada anak kita. Kalau di sekolah ya itulah pentingnya guru kemudian untuk memastikan kalau pelajaran komputer gitu ya, atau kalau berkaitan dengan gadget ya, browsing, searching ya, untuk kemudian bisa menjaga anak-anak kita, paling tidak memberikan bekal ya, kalau udah lewat ya di beranda mereka, di layar komputer mereka ya, pandangan-pandangan yang bisa menggugah syahwat itu segera dialihkan gitu. Dan ini juga harusnya menjadi tugas pemerintah ya, terutama di kementerian, sekarang kan ada ya kementerian Menkominfo ya. Nah ini juga ya harus pedulilah ya, kalau memang ingin lahir generasi yang baik ya dari masyarakat Indonesia ini. Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah menjaga anak-anak kita dari terpapar pornografi ya. Di Amerika aja ada larangan keras itu ya untuk pornografi itu. Untuk anak-anak usia anak itu nggak boleh itu kan. Padahal mereka liberal, bebas itu kan. Masa kita ya, negara timur ya dengan mayoritas muslim ya, dengan adat istiadat yang kental, lalu kemudian kita tidak peduli dengan hal itu ya. Ya jadi apalagi sekarang ini menteri Menkominfo perempuan ya, harusnya lebih sensitif lah, bisa mengupayakan agar kemudian anak-anak kita selamat ketika browsing ya, atau melayari internet ya. Dijaga itu kan, situs-situs yang menampilkan pornografi itu kemudian diblokir, perjudian juga diblokir ya. Bahkan game-game kalau rasanya gitu kan, orang-orang nyusupnya lewat game juga ya. Kalau saya perhatikan kadang-kadang ya, tokoh-tokoh di dalam gamenya itu kalau yang perempuan pakai baju seksi gitu ya, atau komik-komik juga mereka sama tuh kadang-kadang ya, komiknya yang anime Jepang itu pakai pakaian yang nggak benar.
Ya memang itulah tantangan kita hari ini ya. Susah nyari komik yang menggambarkan perempuan pakai menutup aurat itu. Ya mudah-mudahan anak kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menjaga, mengontrol pandangan mereka dari hal-hal yang kemudian akan merusak mereka. Demikian sahabat Dream ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin bab tudur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.